Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersukacita di dalam kasih setia Tuhan bisa menyapa, dan hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, hanya karena kebaikannya hari ini kita bisa bangun dan bisa menikmati kehidupan hari ini. Mari kita bersama bersyukur. Mari kita berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami diizinkan Tuhan menikmati hari baru. Kami diizinkan Tuhan menikmati pertolongan Tuhan. Kami diizinkan menikmati kehidupan di hari ini karena kasih setiamu. Bapa di sorga, kami kagum akan Engkau, kami memuji Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang telah memelihara hidup kami, menjaga kami dalam tidur kami, membangunkan kami untuk menikmati kasih setiamu. Terima kasih. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berkatilah kami dengan firman-Mu ini. Engkau berikan kekuatan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami mau merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di bawah tema mengenal yang terpenting, mengenal yang berarti dalam hidup ini. Mengenal yang terpenting atau yang berarti dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama belajar sebenarnya siapakah yang terpenting dalam hidup ini. Dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanannya, kita mengerti dan melihat bahwa sesungguhnya saya dan Bapak Ibu Saudara, manusia berdosa, itu sangat berarti bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, betapa manusia itu berharga di matanya. Manusia itu mulia. Manusia itu berharga, dan dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan aku ini mengasihi engkau, maka karena engkau berharga di mataku, karena engkau mulia. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat 34. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Kita akan mengenal, kita akan memahami siapa yang terpenting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat betapa kita ini berarti. Manusia berdosa sangat berarti, sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan satu orang pun binasa sebenarnya. Tuhan tidak menginginkan orang binasa dalam dosanya. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan. Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34 ini adalah kisah di mana Tuhan menyembuhkan orang yang kerasukan setan di daerah Gadara. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi, sangat menghargai pribadi manusia yang dianggap oleh manusia itu tidak terlalu perlu, oleh manusia itu tidak terlalu berarti. Toh orang sudah gila, toh orang sudah kerasukan, dia nggak bisa bikin apa-apa, ya biarkan saja. Tapi bagaimana kita melihat bagaimana Tuhan mendatangi Gadara itu. Bahkan sebelum sampai di Gadara, Tuhan melewati danau dengan tantangan angin ribut. Yang murid-murid katakan, Tuhan, kita akan binasa. Menyeberangi danau itu memang salah satu tantangannya adalah jika terkena angin ribut.
Tapi itu pun Tuhan lewati, Tuhan lalui bersama dengan para murid, karena di seberang, karena di Gadara itu ada jiwa yang sedang kerasukan, dan jika tidak diselamatkan dia akan binasa dalam dosanya. Bagaimana Tuhan rela, Tuhan mau menyeberangi itu, dan Tuhan sampai di sana. Dan setelah di sana, Tuhan memberikan kelepasan untuk orang yang dirasuk setan, untuk orang yang hidupnya sudah sebenarnya tidak ada harapan lagi. Apalagi yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan sangat menghargai, sangat mengasihi manusia itu. Bahkan saat iblis berbicara, roh-roh jahat yang sedang merasuk dia itu berkata, Tuhan, kalau engkau ingin mengusir kami, usir kami di kawanan babi-babi itu. Babi-babi yang menjadi gembalaan dari orang-orang yang ada di Gadara itu, di dalam Markus pasal 5, di dalam Markus pasal 5 itu jumlah mereka itu 2000 ekor babi. Di dalam Markus pasal 5, babi-babi itu jumlahnya 2000. Ayat yang ke-13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. 2000 ekor babi. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, berapa kerugiannya. Satu ekor babi berapa kilo kira-kira, dan satu daging 1 kilonya berapa. Dan wah, seandainya saja lah, kalau seekor itu mungkin ya 20 kilo gitu ya, berarti sekitar 2 juta ya. Seandainya sekilonya 100.000, pakai hitungan kotor, sekitar 2 juta. 2 juta kalau 2000 ekor babi, berapa Bapak Ibu Saudara? Jumlah yang tidak sedikit. Tapi begitu bagi Tuhan, tidak apa-apa babi itu dikorbankan. Asal orang yang gila itu, orang yang kerasukan itu diselamatkan dan sembuh. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam hati Yesus yang sangat terpenting itu adalah hidup kita. Bagi Yesus, jiwa kita, diri kita ini berarti dibandingkan 2000 ekor babi. Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu Saudara sekarang merasa diri tidak berarti lagi hidupnya? Merasa tidak berharga hidupnya, merasa tidak ada manfaatnya hidupnya, merasa hancur hidupnya, tidak diperhatikan, tidak dikasihi orang, terbuang. Ingatlah hari ini betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jangankan babi-babi itu, hidupnya pun Dia serahkan untuk menyelamatkan kita. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa sengsara, masa prapaskah. Kita baru memasuki Rabu Abu dan saat ini masuk dalam masa-masa Minggu Sengsara. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena Tuhan tahu kita ini berharga di hatinya, kita ini dikasihinya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita belajar kalau begitu kita sangat penting. Kenapa kadang diri kita merendahkan diri kita sendiri, kita membiarkan diri kita hancur, kita membiarkan diri kita merasa tidak berarti, merasa diri kita tidak berharga. Hari ini Yesus berkata, engkau berharga, engkau mulia, aku mengasihi engkau. Orang-orang yang ada di Gadara, pemelihara, penjaga babi-babi itu menganggap babi-babi itu lebih berarti, ya, lebih berharga, karena itu menjadikan sumber penghasilan untuknya. Maka dia tidak suka dan dia mengusir Yesus. Dia tidak menerima Yesus ada di situ. Bapak Ibu Saudara, jangan dengarkan, jangan pikirkan kata orang tentangmu, tapi pikirkan bahwa Yesus
memandangmu berarti, memandangmu berharga. Dirinya pun telah dikorbankan, darahnya dicurahkan, tubuhnya dilukai, tubuhnya rela dicambuk, semuanya karena demi saya dan Bapak Ibu Saudara berarti dan berharga. Adakah sampai saat ini Bapak Ibu Saudara masih hidup dalam keminderan, merasa rendah nilai hidup Bapak Ibu Saudara? Mari hari ini kita bersama belajar. Hidupmu berarti, hidupmu berharga. Mengenal yang terpenting dalam hidupmu. Ternyata bagi Yesus Kristus, hidupmu itu penting, hidupmu itu berharga. Bapak Ibu, seperti apa Bapak Ibu lelah-lelah bekerja, sampai kadang engkau menyusahkan, menyakiti dirimu sendiri. Ingat loh, Yesus mengasihi dirimu. Kenapa engkau tidak memikirkan itu? Anak-anak muda, engkau melukai dirimu, engkau menyusahkan dirimu, engkau merusak dirimu dengan narkoba, engkau merusak dirimu dengan cara hidup duniawi, dengan minum-minuman keras saat engkau bergumul, engkau dengan caramu menghancurkan dirimu. Ingat, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita karena kita berharga. Seberapapun kita gagal, seperti apapun manusia menganggap kita, tapi yang terpenting di dalam Yesus Kristus kita ini berarti, kita ini berharga, kita ini berarti. Hargai hidupmu yang dihargai begitu mulia oleh Tuhan. Kasihi dirimu sebagaimana Yesus telah mengasihimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kaum bapak, kaum ibu, kadang engkau merasa gagal dan engkau berkata, aku papa yang tidak berarti bagi anak-anakku, aku ibu yang tidak berarti bagi anak-anakku, atau aku pribadi yang tidak berarti bagi pasanganku. Hari ini Tuhan mau katakan, engkau berarti, engkau berharga, aku telah berkorban untuk menebusmu dan hidupmu yang sekarang berarti. Mari kita memandang diri kita seperti Yesus memandang kita, dan kita menang, kita bebas, kita lepas dari belenggu dosa yang menyalahkan diri sendiri, yang merendahkan diri sendiri, dan mengikat diri kita di dalam dosa itu. Mari kita menang karena Kristus datang memberikan kemenangan buat kita. Bapak, Ibu, Saudara, mengenal yang terpenting di dalam hidup, yaitu mengenal bagaimana Yesus memandang kita berarti dan berharga. Menghargai diri kita sebagaimana Kristus menghargai kita. Mengasihi diri kita sebagaimana Kristus telah mengasihi diri kita ini. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, hari ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau luar biasa mengasihi kami. Engkau luar biasa memperhatikan kami. Engkau luar biasa membela kami. Engkau luar biasa menyelamatkan kami. Dan Tuhan, kami berdoa jika ada Bapak, Ibu, Saudara yang bersama dengan kami hari ini belajar firman-Mu dan sedang terikat dengan roh keminderan, dengan roh yang menghancurkan diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri, menganggap diri gagal, menganggap diri sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bermanfaat hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan kelepasan, Engkau berikan kemenangan, dan firman-Mu berbicara bahwa kami berharga, kami mulia, kami dikasihi oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami dibebaskan, kami dilepaskan, dan kami menikmati kehidupan yang berharga di dalam Tuhan, sehingga kami bisa menggunakan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kami menjadi berarti, hidup kami menjadi berharga, dan kami lakukan itu dalam pekerjaan dan pelayanan kami, dalam hidup rumah tangga kami, dalam hidup bersama dengan keluarga kami, bersama dengan persekutuan, bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Dimanapun kami berada, kami menjadi pribadi yang berharga, pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, dan kami bisa menghargai orang lain dan juga mengasihi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan pikiranmu kepada Tuhan, bahwa hari ini kita akan melangkah bersama dengan Tuhan sebagai orang-orang yang dikasihi, sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.